Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Asyura. Asyura itu artinya para penyair. Ada yang satu mirip namanya asyura. Kalau asyura itu musyawarah. Ini disebutkan perdebatan sudah kita bahas antara Nabi Musa dan Fir'aun, sampai di titik di mana Fir'aun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, bukti bahwa beliau seorang nabi. Fir'aun mengatakan, qala lahin ittakhadta ilaha ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kau jadikan ada Tuhan selainku, kata Fir'aun kepada Nabi Musa, maka aku akan menjadikan dirimu termasuk orang-orang yang ditahan di dalam penjara. Minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Ini kalimatnya yang di mana Fir'aun meminta, buktikan kalau kau seorang nabi, mukjizat, bukti yang nyata. Kemudian dikatakan, qala bahti bihi in kunta minas shadiqin. Ayo datangkan bukti kalau engkau seorang nabi, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur. Biasanya mukjizat itu ditantang dulu baru para nabi keluarkan. Tidak serta-merta keadaan tidak ada tuntutan untuk menunjukkan hal-hal yang luar biasa kemudian ditampilkan. Ketika yang melawan dakwah ini meminta, baru mereka tunjukkan mukjizat tersebut. Maka Nabi Musa fa'alqa 'asahu fa idza hiya syu'banun mubin. Fa'alqa, melempar tongkatnya, ya, melempar tongkat. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi syu'banun mubin, ular yang nyata. Ini kalimat atau kata syu'ban, ularnya besar. Jadi kalau disebut hayat, itu maknanya ular kecil. Atau janun, itu artinya ular yang kecil. Tapi kalau syu'banun, ularnya besar. Coba kita bahas firman ini berdasarkan tinjauan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah,
ilmu haiwan, zoologi, dan ilmu fikih. Yang pertama, kita buat penjelasan di dalam tinjauan ilmu tafsir. Apa hubungan ular, iblis, Nabi Adam, dan Siti Hawa? Ini 4 nama ini tidak pernah pisah di dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat turunlah kalian dari surga, pasti pelakunya ini 4 nama tersebut. Di surat Al-Baqarah ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua. Ular dan iblis, sekali lagi, ular dan iblis diturunkan sebagai penghinaan. Allah hinakan mereka, Allah berikan sanksi kepada mereka. Karena yang melanggar aturan sebenarnya 2, iblis sama hayat, benar. Adapun Nabi Adam dan Hawa, Allah turunkan mereka ke dunia ini bukan sebagai penghinaan, bukan sebagai hukuman, tapi bagian dari takdirnya Allah. Itu beda ya. Kalau kita mengatakan diturunkan dari surga Nabi Adam sebab kesalahan dan diberikan sanksi, nah ini para ulama mengatakan kita masuk ke wilayah su'ul adab. Nanti kita bisa menyalahkan, gara-gara Nabi Adam kita hidup di dunia. Coba kalau Nabi Adam tidak melanggar, kita sudah enak di surga. Ini pemahaman keliru. Memang Allah sudah atur Nabi Adam harus tinggal di bumi. Ada buktinya. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah nyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan Nabi Adam belum diciptakan dengan wujud yang sempurna. Allah nyatakan, saya akan jadikan di bumi ini seorang khalifah. Berarti bagian dari takdir, ketetapan Allah. Tapi kalau Allah turunkan iblis dan ular, itu memang sanksi. Sanksi bagi mereka. Qala ihbita, turunlah kalian berdua, ai iblis wal hayat, yaitu iblis dan ular. Minha, dari surga. Jami'a, seluruhnya kalian turun. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian dengan yang lainnya akan menjadi musuh abadi. Abu, musuh abadi. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, lahir kurang lebih tahun, diperkirakan tahun 600-an Hijriah, wafat 671 Hijriah. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, anta aduun lil hayyati wa iblis wa huma udwanun lak. Kamu, wahai Adam, dan seluruh turunan Adam akan terus menjadi musuhnya ular dan musuhnya iblis. Dan keduanya juga, yaitu ular dan iblis, senantiasa menjadi musuh kalian. Al-Imam Hasan al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, beliau menafsirkan kalimat turun, yaitu dikutip oleh Abu Hatim Ar-Razi, uhbita Adam bilhid, diturunkan Adam di India bilhid, wa uhbitat Hawa bi Jeddah, diturunkan Hawa di Jeddah. Kayaknya Jeddah artinya nenek tua.
Karena nenek yang pertama, ibu yang pertama bagi seluruh manusia adalah Hawa, dinamakan Jiddah. Wa uhbita iblis bil Basra. Sedangkan iblis diturunkan di Basra, di kota Basra, negara Irak. Wa uhbitat al-hayyatu bi Asbahan, dan diturunkan ular itu di Asbahan. Asbahan wilayah Khurasan atau Persia. Turun nih ke 4 tempat. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, kemudian ular di Asbahan, iblis di Basra. Nanti puncaknya Nabi Adam dan Hawa bertemu, saling menatap dari kejauhan di Arafah. Makanya namanya Arafah, saling mengenal. Terus bertemunya mereka sejak lama berpisah di satu bukit. Disitulah saling melepaskan kerinduan antara suami istri Adam dan Hawa di bukit tersebut, dinamakan Jabal Rahmah, gunung kasih sayap. Itu sejarahnya kenapa dinamakan Jabal Rahmah dan Arafat. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau mengatakan bahwa ular dulu ditugaskan menjaga pintu surga. Dia memiliki 4 kaki. Kemudian iblis ketika Allah usir dari surga, dia ingin menggoda Adam, menggoda Hawa. Tapi tidak bisa masuk ke dalam surga karena ada penjaga selain ular, malaikat. Disinilah dia berkonspirasi dengan ular. Dia masuk di mulutnya ular, sembunyi di dalam mulutnya ular, kemudian ular masuk ke dalam surga. Malaikat tidak akan menahan karena ular ditugaskan oleh Allah menjaga pintu surga, bisa masuk, bisa keluar. Sampailah masuk ke dalam surga, maka iblis keluar dari mulutnya ular dan dia menggoda Hawa. Hawa kemudian menyuruh Nabi Adam memakan satu buah yang dilarang. Kalau khuldi itu bukan nama buah, sifat. Dan itu yang menamakan iblis. Iblis yang menamakan kalau kau makan buah ini akan kekal abadi. Khuldi artinya kekal. Bukan Allah yang namakan buah itu. Dalam tafsir banyak mengatakan itu buah kurma. Ada yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan buah zaitun, ada yang mengatakan anggur. Tapi versi yang ada di surga. Karena sebab inilah iblis dan ular dihukum. Allah hukum ular, 4 kakinya dicabut oleh Allah. Dan Allah turunkan ke bumi, dan dia berjalan dengan perutnya sampai hari kiamat. Nah, ini dalam tinjauan tafsir Al-Quran. Kemudian dalam tinjauan hadis, Nazratul Hadis, tadi Nazratul Tafsir. Ada riwayat disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah di dalam sunannya. Juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Nabi pernah menyampaikan sebuah sabda, "Uqtulul aswadain fi sholat." Bunuhlah 2 hitam di dalam salat. Al-hayyatu wal aqrab. Ular dan kalajengking. Bisa dibaca al-hayyata juga bisa. Al-hayyata wal aqrab. Ya, jadi badal dari aswadain.
Bisa juga dibaca al-hayyatu wal aqrabu. Jadi mubtada muakhar. Bunuhlah dua hitam fi shalat, di dalam salat, al-hayyatu wal aqrabu. Ular dan kalajengking. Artinya kalau kita lagi sholat, kemudian ada ular di hadapan kita, syariat membolehkan kita waktu itu bereaksi untuk membunuh ular. Apalagi ular berbisa. Begitu juga kalajengking. Di dalam kitab Kasyifatus saja, seandainya ular mematok kita dalam sholat, ular yang tidak berbisa, kalau misalnya tidak ada, digigit kita, sholat kita tidak batal. Tapi kalau ular berbisa, sholat batal. Sholat batal dan dia bisa ke rumah sakit. Kenapa sholat bisa batal? Ular berbisa menggigit karena bisa ular najis. Bisa ular najis. Itu penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantin dalam kitab Kasyifatus saja. Dari hadis ini ada perintah untuk membunuh ular. Sesuatu yang membahayakan diri kita, dibolehkan kita membela diri. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Nabi mengatakan, khamsun fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang fasik, kata Rasul. Fasik maknanya sini kotor. Bisa diterjemahkan yang berbahaya. Bisa diterjemahkan yang membawa mudarat, penyakit. Bisa dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Tanah haram di Makkah, di Madinah, boleh. Yang pertama al-hayyatu, ular. Yang kedua al-fa'ratu, tikus. Yang ketiga itu al-ghurabul abqa, burung gagak yang ada belang-belang putihnya. Yang keempat al-kalbu. Al-kalbu anjing rabies. Sini ditambah keterangan oleh muhadditsun al-kalbul aqur. Ya, sekarang kan ada banyak kasus kena gigitan anjing gila, itu kan bahaya, penyakit rabies. Itu dalam syariat Islam dibolehkan untuk dibunuh karena memberikan mudarat kepada manusia. Tapi kalau anjingnya tidak membawa virus bakteri rabies atau tidak disebut anjing gila, maka hukumnya tidak boleh kita bunuh. Yang kelima al-hid'ah, burung elang. Al-hid'ah, burung elang. Dulu di Jazirah Arab, mereka banyak tinggal di kemah-kemah, di gurun pasir. Anak bayi mereka taruh di dalam kemah. Kadang mereka orang tuanya keluar sebentar untuk mencari makan atau mengembalakan kambing. Itu burung elang sering masuk ke tenda itu. Kemudian dipatok kepala anaknya sampai mati. Makanya Nabi mengizinkan untuk dibunuh burung elang al-hid'ah. Riwayat yang lain al-aghrab, kalajengking. Kalajengking juga diizinkan. Dikias semua hewan yang membahayakan, kita diizinkan untuk membunuh. Kalau kita dalam keadaan sudah harus untuk membunuh. Kalau ngusir, sedangkan hewan ini berbisa, berbahaya, justru membahayakan orang lain. Maka disitulah syariat Islam membolehkan untuk membunuh beberapa hewan yang memiliki bahaya bagi manusia, memberikan bahaya bagi manusia. Ada hadis riwayat Muslim, sahabat bernama Abu Sa'id dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Imam Muslim lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Jadi Abu Sa'id datang berkunjung ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Di saat itu Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat. Mungkin sholat sunnah di rumah.
Abu Sa'id duduk di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia lihat di bawah kasurnya Abu Sa'id Al-Khudri ada ular. Kemudian beliau segera menuju ke tempat tersebut dengan maksud mungkin ingin membunuh ular itu. Abu Sa'id Al-Khudri dalam posisi sholat mengisyaratkan untuk duduk. Artinya beliau melarang untuk dibunuh. Selesai beliau sholat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Abu Sa'id, kenapa saya melarang untuk membunuh ular tersebut? Kau tahu tidak, di rumah yang ada di depan itu, ini ceritanya di kota Madinah, dulu ada seorang pemuda baru nikah, pengantin baru dengan istrinya di zaman Rasul. Kalau tidak salah peristiwa itu di perang Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Habis nikah ikut jihad bersama Nabi, ikut berperang bersama Rasul di peperangan yang namanya Ghazwatul Khandaq. Selesai dari peperangan atau ada jeda masa berhenti berperang pada waktu itu sesaat, beliau minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah sebentar. Maka Nabi izinkan. Kemudian Nabi bilang, bawa kamu punya senjata, jangan pulang tangan kosong. Kenapa? Karena ada Bani Quraidah di situ. Ada suku Yahudi yang kapan saja siap menyerang umat Islam, karena mereka tinggal di Madinah. Maka dia ambil tombak, pulang ke rumah, ternyata istrinya sudah berdiri di depan rumah. Beliau marah. Bagi mereka di zaman itu, kalau istri keluar rumah tanpa izin suami itu satu pelanggaran. Marah dia. Ketika dia marah, istrinya tahu nih, oh ini suami saya marah karena saya keluar rumah. Padahal berdirinya di depan pintu rumah. Dia mengatakan kepada suaminya, kamu lihat ke dalam. Kenapa saya keluar dari rumah? Karena ada sebab sesuatu di dalam rumah. Coba kau lihat dulu. Maka suaminya masuk ke dalam rumah, ternyata ditemukan seekor ular di atas tempat tidur. Saat itu juga dia langsung membidik ular itu, dia lempar itu tombak atau dia tusuk dengan tombaknya kepada ular itu. Ketika sudah ditusuk itu ular, dia keluar dari rumahnya, ternyata ularnya itu masih hidup dan ular berbisa. Kemudian dipatok pemuda itu, akhirnya dua-duanya mati. Ular itu juga mati, pemuda itu juga mati, wafat pemuda ini. Kisah ini disampaikan ke Rasul pada zaman itu. Apa kata Nabi? Bahwa di Madinah ini banyak jin-jin yang beriman. Jin yang beriman yang biasa mereka bisa berwujud ular. Apabila kalian dapati ada ular di dalam rumah kalian, maka usirlah dia sebanyak 3 kali. Kalau Imam Malik menyatakan selama 3 hari. Kalau dia tidak keluar setelah diusir, maka faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Diizinkan kalian membunuh ular tersebut karena dia adalah syaitan. Syaitan di sini maknanya bisa dia ular sungguhan, atau makna kedua dia adalah ular yang diserupai, ya, jin menyerupai ular tapi jin yang jahat. Dibunuh kata Nabi. Tapi bunuhnya jangan di dalam rumah, bawa keluar, jauh dari rumah. Nah, ini dalam tinjauan hadis Rasul. Kemudian ular dalam tinjauan bahasa, al-lughah, ini luar biasa. Jadi ular itu kosakatanya Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 5 kali. Dengan 3 kosakata. Yang pertama, hayyatun. Hayyatun artinya ular juga. Yang kedua, su'banun artinya ular.
Yang ketiga janun, juga artinya ular. Jadi 5 kali Allah sebutkan kata ular di dalam Al-Quran. Di surat Toha, di surat Asy-Syu'ara, di surat Al-A'raf, di surat Al-Qasas, dan di surat An-Naml. Ini dalam tinjauan bahasa al-lughah Arabiyah, kata hayyatun itu menunjukkan ular secara global, baik jenisnya jantan maupun betina, baik berbisa atau tidak berbisa, baik fisiknya kecil ataupun besar. Walaupun ada pakar bahasa mengatakan kalau hayyatun itu hanya khusus ular yang fisiknya kecil. Tapi kalau thu'banun itu adalah ular yang fisiknya sangat besar. Ular yang fisiknya besar atau sangat besar. Kalau janun, ularnya kecil. Ularnya kecil. Ini menunjukkan setiap kata di dalam Al-Quran kita imani adalah firman Allah. Semuanya punya makna. Semuanya punya makna. Coba perhatikan. Ketika Allah kisahkan Nabi Musa menunjukkan mukjizat di hadapan Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman menggunakan kata thu'banun mubin. Fa'alqa 'asahu fa'idza hiya thu'banun mubin. Dia Nabi Musa atau lalu dia Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya itu tiba-tiba berubah menjadi thu'banun mubin, ular besar, mubin, asli, nyata. Tapi ketika Nabi Musa membawa tongkat di cerita yang lain di dalam surat Toha, apa yang kau bawa? Wa matilka biyaminika, apa yang kau pegang di tangan kananmu? Wahai Musa, qala hiya 'asaya, kata Nabi Musa, oh ini tongkatku ya Allah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa lempar itu tongkat. Qala alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa lempar itu tongkat. Tongkat itu berubah jadi ular, tas'a, yang berjalan. Perhatikan, luar biasa nih. Ketika bercerita tentang kisah Nabi Musa diberikan mukjizat pertama kali tongkatnya berubah menjadi ular, itu menggunakan kata hayyatun. Hayyatun. Tapi ketika bercerita mukjizat beliau di hadapan Fir'aun dan para penyihir, katanya pakai thu'banun, ular besar. Lebih luar biasa lagi, Allah Ta'ala berikan spesifikasi lebih rinci. Ketika Nabi Musa melempar tongkat, tongkat berubah menjadi ular. Di saat Allah ingin tunjukkan mukjizat yang nanti dimiliki oleh Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, Allah katakan di dalam Al-Quran, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbira. Ketika lihat tongkat itu bergerak, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular kecil. Nabi Musa pun berpaling. Ya, walaupun bagaimana keadaan beliau seorang nabi, juga melihat tongkat tiba-tiba berubah menjadi ular, kan secara psikis pasti ada kekhawatiran. Walla mudbira. Tapi ularnya kecil. Di sini para ahli lughat mengatakan, para pakar bahasa mengatakan, ular besar sengaja Allah Ta'ala jadikan tongkat tersebut berubah menjadi ular besar di hadapan Fir'aun untuk memberikan rasa takut kepada Fir'aun dan untuk menundukkan para penyihir yang juga mereka membawa ular-ular kecil. Di dalam tafsir, ular besar itulah yang menelan ular-ular kecil. Ularnya Nabi Musa menelan ular-ular kecilnya penyihir. Jadi tujuannya memang memberikan rasa takut. Makanya ularnya
besar. Coba kalau lempar ular kecil, penyihir akan ketawa, ya sama ularnya. Firaun itu gak takut. Tapi diubah menjadi ular yang besar. Firaun takut, penyihir takut. Ini detail sekali firman Allah. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, dia ingin tunjukkan bahwa Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkat bisa berubah menjadi ular. Allah rubah ularnya kecil, karena tujuan Allah bukan untuk menakuti Nabi Musa. Cuma tiba-tiba ularnya besar kok. Makanya sengaja Allah Ta'ala rubah tongkatnya menjadi ular kecil, karena tujuannya kepada Nabi Musa bukan memberikan takut, tapi ingin menunjukkan bahwa tongkat ini mukjizatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, itu di dalam tinjauan bahasa Arab. Yang keempat, di dalam tinjauan ilmu zoologi, ilmu hewani. Nah, ular ini kan dibagi dua. Ada ular berbisa, ada ular yang tidak berbisa. Kita di wilayah Indonesia, alhamdulillah, lebih banyak ular yang tidak berbisa. Mungkin di negara lain seperti Afrika, Amerika Latin itu, mereka punya spesies ular banyak yang berbisa. Itu di dalam ilmu zoologi sudah diteliti, ular yang paling berbisa nomor 1 itu bernama taipan. Taipan ini kalau dia menggigit manusia, sudah dibuat riset penelitian ilmiah, itu racunnya bisa membunuh manusia dalam waktu 45 sampai 47 detik. Jadi sudah tidak sempat ke rumah sakit. Kalau sudah digigit, sholat taubat cepat. Wudu, sholat taubat. Karena habis itu meninggal. 45 detik sampai 47 detik. Namanya ular taipan. Itu ular berbisa nomor 1 di dunia dalam teori ilmu zoologi. Yang kedua namanya mamba hitam, black mamba. Itu ular berbisa nomor 2 di dunia. Yang ketiga king cobra. Yang keempat viper, ular viper. Ada ular di laut juga yang warna hitam putih juga, itu ular berbisa nomor 1 juga. Tapi dia pasif, tidak agresif. Dia lihat manusia, justru dia menjauh. Ya, alhamdulillah kalau dia agresif itu yang berenang itu banyak yang mati di lautan. Tapi karena dia pasif, dia lihat manusia, justru dia menjauh. Padahal spesiesnya banyak. Kalau kita lihat di laut itu banyak tuh dia. Itu hati-hati, itu ular berbisa termasuk ranking 1 di dunia. Nah, ciri-ciri ular berbisa menurut para ilmuwan, jadi saya kutip ini, ulama-ulama kaum muslimin terdahulu, mereka adalah ulama-ulama yang juga membuat riset ilmiah. Bahkan penemu ilmu zoologi pertama itu adalah umat Islam. Ada ulama namanya Al-Jahiz. Al-Jahid ini walaupun Mu'tazilah, tapi beliau punya kitab ilmu zoologi dan diklaim sebagai ilmu hewan pertama secara sistematis yang disusun dengan riset ilmiah. Nama kitabnya Kitabul Haywan. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris namanya The Animal. Kemudian ada ulama juga abad ke-7 Hijriah atau 8 Hijriah namanya Ad-Damiri, menulis kitab tentang zoologi berjudul Hayatul Haywanil Kubra. Ada 2 jilid. Itu membahas tentang ilmu zoologi. Jadi ulama-ulama kita sudah ratusan tahun yang lalu sudah membahas tentang ilmu hewan atau dikenal dengan ilmu zoologi. Ciri-ciri ular berbisa yang pertama, bentuk kepalanya dilihat. Kalau bentuknya segitiga, itu ciri-ciri ular berbisa. Matanya itu
pelipis matanya bentuknya vertikal. Itu yang ciri kedua. Ciri ketiga dari sisi warna. Kalau ular berbisa warnanya mencolok, terang. Kalau ular yang tidak berbisa warnanya itu samar-samar. Ciri yang keempat, ular berbisa itu di bagian ekornya itu ada semacam suara. Ya, iya. Nah, itu kalau sudah dengar, itu ular berbisa tuh. Di ekornya. Tapi kalau ular yang tidak berbisa, gak ada tuh suara itu. Dan ulama mengajarkan ada penangkal. Kalau mau rumah kita aman, tidak dimasuki oleh ular, selain membaca doa yang diajarkan, ya, seperti doa Utsman bin Yahya mengajarkan doa dalam kitab Maslakul Akhyar, ya arda rabbi wa rabbuki, Allah, a'udzubillah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadibu alaihi, a'udzubillah min asadin wa aswadin wa hayyatin wa agramin wa min syarri walid wa ma walad wa min syarri sakinil balad. Ini doa penangkal ular. Hewan-hewan buas juga termasuk, tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Kalau sudah masuk dalam rumah, ada doa yang diajarkan. Yang pertama, idhab anta bisalam wala tu'zini, atau wala tu'zina. Atau doa yang kedua, inna nas'aluka bi ahdi Nuh alaihi salam wa bi ahdi Sulaiman la tu'zini, atau la tu'zina. Ini doa-doa yang diajarkan. Ada doa yang Nabi ajarkan, dia melindungi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali di waktu sore. Maka itu Allah akan jaga sampai ketemu sore yang berikut. Di malam hari Allah jaga kita dari segala sesuatu. Ini ijazahnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa barak wasallam. Tapi ada juga penangkal dari sisi tumbuh-tumbuhan. Ular itu tidak suka mencium aroma yang sangat pekat, aroma tumbuh-tumbuhan yang berbau, ya, seperti bawang merah, bawang putih, atau jeruk purut, atau serai, pokoknya sejenisnya yang ada mengeluarkan bau-bau itu ular tidak suka. Ular tidak suka. Dan di dalam penelitian Ad-Damiri, beliau mengatakan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, ular itu ada 200 jenis spesies. Bahkan beliau menyatakan ada ular yang umurnya 1000 tahun. Dia sekali bertelur 30 telur. Ular yang umurnya 1000 tahun, di dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karya Al-Imam Al-Qizwini, ya, seorang peneliti ilmu kosmologi namanya, ilmu yang membahas tentang sejarah alam semesta. Ulama Al-Qizwini, ia mengatakan yang dimaksud ular yang umurnya 1000 tahun itu adalah tinninun, ular naga. Kalau Imam Qizwini meyakini ular naga itu ada. Teori yang sederhana, setiap nama hewan itu ada, berarti hewannya itu pernah ada. Kalau namanya ada, berarti hewannya itu pernah ada. Dan ciri-cirinya diceritakan di situ, bersisik seperti sisik ikan, bentuknya seperti ular, memiliki kaki, kemudian bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Itu Imam Qizwini meyakini itu. Ini teori dari beliau, mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak masalah. Beliau mengatakan yang 1000 tahun itu tinninun, ular naga. Kalau ular yang lain tidak sampai usia 1000 tahun. Dan yang menarik di sini, di dalam satu naskah kuno menulis di situ ulama Thailand, Syekh Abdurrahman atau Zaiduddin Al-Fatani. Fatani itu Thailand dulu, Fatan. Dia punya kitab bahasa Arab. Dulu di Thailand banyak juga ulama-ulama. Di situ ada tulisan beliau mengatakan
naga yang terakhir itu hidupnya di zaman Nabi Musa. Jadi sisa 1 ekor saja. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan, biasa dia tinggal nih, ular naga di atas bukit. Selalu datang di kampung mereka, menghancurkan kampung mereka. Dia sembur api, hancur itu kampung. Maka diadukan masalah ini ke Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mencari ular naga itu. Singkat kisah, bertemu itu ular naga dengan tongkatnya Nabi Musa itu. Nabi Musa melempar itu tongkat, dia secara otomatis mengejar ular naga itu sampai akhirnya tongkat itu memukul ular naga itu sampai mati. Itulah awal dari punahnya ular naga. Itu pernyataan ulama Thailand. Kemudian dari tinjauan tinggi, yang terakhir, hukum membunuh ular, mazhab Hanafi sepakat bahwa semua ular itu boleh dibunuh, mau dalam rumah ke di luar rumah, boleh dibunuh. Kasih peringatan atau tidak kasih peringatan, boleh dibunuh. Ini pendapatnya ulama-ulama mazhab Hanafi. Kebanyakan ulama mazhab Hanafi berpendapat demikian. Juga Imam Tahawi. Tahawi juga mazhab Hanafi. Jadi sepakat dibunuh. Dan ini juga dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid bahwa bukan hanya mazhab Hanafi tapi hampir semua ulama berkonsensus, bersepakat bahwa kalau ularnya di luar rumah itu ulama sepakat boleh dibunuh. Kalau memang menuntut kita untuk harus membunuh, itu membahayakan diri kita dan seterusnya. Namun ketika ularnya di dalam rumah terjadi perbedaan pendapat. Kalau di luar rumah kesepakatan boleh dibunuh. Tapi ketika di dalam rumah ada 4 pendapat dalam tinjauan sini. Pendapat pertama menyatakan boleh dibunuh yang di dalam rumah. Ini pendapat mazhab Hanafi. Pendapat kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat kalau yang di dalam rumah tidak boleh dibunuh kecuali sudah usir dia selama 3 hari tidak keluar dari rumah, maka diizinkan dibunuh. Itu pendapat kedua mazhab Maliki. Pendapat ketiga menyatakan kalau ularnya itu berada di kota Madinah, dikhususkan hanya di kota Madinah, dan berada di dalam rumah tidak boleh dibunuh kecuali harus diusir. Tapi kalau di luar kota Madinah tanpa diusir juga boleh dibunuh. Pendapat keempat ini yang rajih, yang kuat, diikuti oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Suyuti dalam kitab Tanwirul Hawalik Syarah Muwatta bin Malik. Di situ menyatakan kalau ularnya ular berbisa yang ada di dalam rumah, maka boleh dibunuh. Ular berbisa. Atau ular yang ekornya itu pendek, kata beliau. Itu boleh dibunuh. Tapi kalau ularnya bukan jenis ular berbisa, maka harus diusir dulu sebanyak 3 kali. Kalau tidak mau keluar, maka dibolehkan dibunuh. Apa alasan dari Imam Suyuti? Ular berbisa dan ular yang ekornya pendek itu jin mukmin tidak bisa menyerupai ular jenis seperti itu. Jadi dipastikan itu bukan jin menyerupai ular. Karena masalahnya di sini kan khawatir itu jin mukmin menyerupai ular. As-Suyuti mengatakan, tapi kalau ularnya berbisa dan ular yang ekornya pendek, maka dipastikan ini bukan penyerupaan dari jin. Ini ular, benar-benar ular. Tapi kalau ular yang tidak berbisa, maka di situ ada kemungkinan dia adalah jin, maka harus diusir. Cara usirnya baca doa tadi, izhab anta bisalam wala tu'zini. Dibaca 3 kali. Kalau benar dia jin akan dia keluar. Tapi kalau dia tidak keluar, dia bukan jin, diizinkan untuk dibunuh. Nah ini
tinjauan fikih tentang hukum ular. Kemudian yang terakhir hukum mengkonsumsi ular. Ya, kesepakatan haram. Kecuali untuk obat-obatan itu juga, kalau obat yang halal sudah tidak ada dan hanya ada obat ini baru bisa digunakan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mayoritas ulama-ulama Syafi'i tetap mengatakan untuk obat juga tidak bisa. Dalam tafsir dikatakan yuhillu alaihim at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Dalam kitab tafsir Ma'alimi Tanzih Al-Baghawi, dihalalkan pada kalian makanan-makanan yang baik, diharapkan bagi kalian makanan-makanan yang buruk. Kata al-khaba'ith di sini juga diterjemahkan ular termasuk. Apalagi hadis kedua mengatakan kullu dzinabit minas siba' haram. Setiap hewan yang bertaring itu haram. Walaupun ada ulama mengatakan ini tidak mutlak, tapi muqayyad, ada ikatan. Beberapa jenis hewan saja yang bertaring yang haram. Karena buktinya ikan hiu itu halal, sedangkan dia bertaring. Ada hewan namanya haina. Itu sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak haram.